Assalamualaikum Pak Jenal. Waalaikumsalam Pak Willy. Oke, bagaimana kabarnya Pak Jenal? Tetap semangat ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah Pak Willy luar biasa. Tentu saya selalu semangat. Pak Willy sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Jenal, saya juga baik ini. Senang nih melihat Pak Jenal ini semangat, energik begini ya Pak Jenal ya. Bagaimana nih Pak Jenal kegiatan hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, saya baru saja menyelesaikan kegiatan pengajaran di mengajar di kelas 11 TBSM 1 Pak Willy. Oke, itu kelas TBSM 1 itu yang ada perempuannya ya? Betul Pak Willy. Satu ya? Satu, satu-satunya perempuan Pak Willy. Begini Pak Jenal nih, ini kan sesuai jadwal yang telah ditentukan sekolah. Insya Allah besok Pak Jenal akan disupervisi dan saya selaku orang yang ditunjuk atau ditugaskan untuk mensupervisi kegiatan Pak Jenal tersebut. Nah ini sejauh mana persiapannya Pak? Alhamdulillah Pak, untuk persiapan sudah saya siapkan terkait dengan perangkat pembelajaran, administrasi pembelajaran. Alhamdulillah sudah siap Pak Willy. Oke, alhamdulillah kalau gitu Pak Jenal ya. Selanjutnya ini Pak Jenal terkait dengan supervisi yang akan saya lakukan besok, saya akan coba memaparkan sedikit nih Pak Jenal tentang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk supervisi kita kali ini. Nah, sebelum observasi besok ini ada 3 tahapan Pak, ada dua tahapan yang terkait dengan kegiatan supervisi Pak Jenal saat ini. Yang pertama ini adalah praobservasi Pak. Nah, untuk praobservasi ini insya Allah kita lakukan hari ini dan kita sedang melakukan praobservasi ini Pak. Yang kedua saya akan melakukan observasi kegiatan pembelajaran Pak Jenal di kelas nanti. Dan yang ketiga saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi di mana saya akan memberikan feedback atau umpan balik terkait dengan proses pembelajaran yang Pak Jenal lakukan selama observasi tentunya Pak ya. Nah ini bagaimana Pak Jenal, ini sudah bisa kita untuk lakukan observasi sekarang? Siapa? Insya Allah bisa Pak. Oke, baiklah kita mulai Pak ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait dengan praobservasi kita kali ini ada beberapa pertanyaan Pak Jenal nih terkait dengan persiapannya. Nah yang pertama ini untuk materi sendiri Pak Jenal nih. Nanti materi yang akan Pak Jenal ajarkan nanti ini tentang apa ya Pak Jenal? Insya Allah terkait dengan besok yang saya akan ajarkan materinya terkait dengan sistem penggaraan sistem suspensi sepeda motor Pak Willy. Sistem suspensi ya? Sepeda motor. Saya akan memaparkan mulai dari cara kerja suspensi sepeda motor, mengidentifikasi sistem suspensi sepeda motor, komponen suspensi sepeda motor, dan juga perawatan sistem suspensi sepeda motor. Seperti itu. Luar biasa, materinya banyak ya Pak Jenal ya? Iya, terkait dengan sistem suspensi ya. Nah dari materi yang akan Pak Jenal sampaikan ini tentunya kan ada kegiatan pembelajaran tersebut tujuannya Pak, mengenai tujuan yang akan dicapai oleh siswa. Nah tujuan pembelajaran yang akan dicapai ini seperti apa Pak? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pertama memahami prinsip kerja suspensi sepeda motor. Yang kedua terkait dengan memahami komponen-komponen suspensi sepeda motor. Yang ketiga melakukan perawatan suspensi sepeda motor. Jadi 3 tujuan itu yang memang menjadi landasan saya dan mengerjakan sesuai dengan operasional prosedur Pak, seperti itu. Sesuai operasional prosedur. Ini hebat Pak, luar biasa sekali ya Pak. Tujuan pembelajaran yang sangat jelas, terperinci, dan dalam kegiatan supervisi nanti pada saat kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir ya Pak, dari pertama sampai akhir ini kan tentunya ada pengembangan lagi yang ingin dicapai Pak. Nah kira-kira dari pengembangan tersebut kompetensi guru apa yang ingin Pak Jenal kembangkan Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogi Pak Willy. Kompetensi pedagogi ya Pak. Ya. Jadi ingin dikembangkan itu terkait dengan kompetensi pedagogi. Nah, kemudian Pak kompetensi pedagogi bagian mana nih Pak yang ingin secara spesifikasi nih Pak? Lebih spesifiknya ingin saya observasi nantinya bagian seperti apa? Yang saya ingin kembangkan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran saya mengajar saya di kelas Pak, seperti itu. Mengajar di kelas ya Pak? Kelas.
Baik Pak, dari kompetensi tersebut ini Pak, indikator apa saja yang ingin Pak Jenal kembangkan Pak, indikatornya? Begini Pak, indikator yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin meningkatkan keterampilan dalam menentukan model pembelajaran Pak Bibi yang sesuai dengan minat dan bakat murid saya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna. Seperti itu Pak Bibi. Oke, jadi begitu ya Pak Jenal ya, ingin memberikan pembelajaran yang bermakna. Itu. Nah, terkait dengan indikator yang Pak Jenal ingin kembangkan dari kompetensi tersebut ya, terkait dengan keterampilan dalam menentukan model pembelajaran ya Pak, yang sesuai itu seperti apa ya? Oh jadi begini Pak, untuk model strateginya saya akan menggunakan PBL Pak, menggunakan problem based learning. Iya, dengan cara menggunakan video visual pembelajaran, memaksimalkan kemampuan murid selama proses pembelajaran, dan menyiapkan LKPD Pak, lembar kerja peserta diklat yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa atau murid Pak. Seperti itu. Luar biasa ini Pak idenya Pak. Ini strategi yang bagus, luar biasa, mengingat materi yang Pak Jenal akan sampaikan ini tentang sistem suspensi, pastinya akan menarik diterapkan dengan model tersebut ya Pak, problem based learning tadi Pak. Apakah masih ada Pak strategi yang lain? Strategi yang lain yang saya akan terapkan yaitu dengan belajar menyenangkan sambil menampilkan video animasi Pak, terkait dengan sistem pemeliharaan suspensi sepeda motor agar siswa tidak mudah jenuh saat belajar. Nah ini Pak, ini terkait dengan siswa yang jenuh tadi Pak. Ini bagaimana nih Pak Jenal menyikapinya Pak? Oh iya Pak, terkait dengan siswa yang jenuh ada Pak, biasanya saya dengan menggunakan ice breaking Pak. Di sela-sela pembelajaran siswa diharapkan kembali ke mode on ketika memang pada saat posisi jenuh. Makanya diadakan ice breaking untuk murid saya. Seperti itu Pak Bibi. Ini luar biasa nih Pak ya, nanti ada ice breaking di sela-sela pembelajaran. Oke Pak, ini selanjutnya juga ini terkait dengan merancang pembelajaran yang sudah Pak Jenal persiapkan. Ini Pak, adakah yang membantu Pak Jenal ini dalam membuat rancangan tersebut? Oh ada Pak, alhamdulillah di sini biasanya ada tim Pak, tim dari kita yaitu Pak Hendi Suwanto. Beliau selaku rekan sejawat dan kami satu rombongan bersama-sama di kelas 11 Pak, di kelas 11 TBSM. Seperti itu paling. Oke. Berarti Pak Hendi itu nanti bisa membantu Pak Jenal ya. Artinya semua ini bisa diatasi gitu ya Pak. Tinggal pelaksanaannya nanti kita lihat, mudah-mudahan berhasil ya. Nah, ini kira-kira Pak Jenal sudah siap nih Pak dengan supervisi yang akan dilaksanakan besok? Insya Allah Pak, mudah-mudahan saya siap disuruhi dan memang mudah-mudahan tidak ada apapun baik berupa saya maupun Pak Hendi Suwanto selaku yang membantu saya kali ini. Oke. Baik kalau gitu Pak Jenal ya, berarti besok Pak Jenal sudah siap dan mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan yang sudah Pak Jenal persiapkan. Amin. Nah, sepertinya untuk obrolan pra-observasi kita kali ini hampir selesai nih Pak Jenal ya. Cuma saya ingin menyampaikan nih Pak terkait dengan obrolan atau pembicaraan kita hari ini, apa yang sudah kita petik Pak dari pembicaraan kita hari ini. Oh iya Pak, ada terkait dengan obrolan kita ini saya mendapatkan lebih percaya diri Pak dalam menentukan model pembelajaran yang sesuai. Saya bisa menentukan tujuan pembelajaran yang baik, yang sesuai, dan saya bisa menyusun pembelajaran atau strategi untuk mencapai indikator kompetensi Pak yang ingin saya kembangkan. Seperti itu Pak Bibi. Alhamdulillah kalau gitu ya Pak, ada yang bisa kita ambil nih dari pembelajaran atau pra observasi kita hari ini. Mudah-mudahan keterampilan yang Pak Jenal inginkan
doakan bisa lebih berkembang lagi Pak, dan Pak Jenal menjadi guru yang profesional. Amin. Baik Pak Jenal, jadi besok saya izin konfirmasi masuk ke kelas Pak Jenal untuk melaksanakan observasi, dan itu pelaksanaannya setelah istirahat ya Pak, besok ya Pak, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan, saya akan coba mensupervisi Pak Jenal. Baik Pak Bibi, saya tunggu besok setelah mungkin jam istirahat di pembelajaran atau pengajaran saya di kelas Pak Bibi. Oke, siap. Baik Pak Jenal, ini terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Sampai bertemu di kelas besok. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya setelah kegiatan supervisi atau pada saat pasca observasi ya Pak ya. Nah, sekali lagi terima kasih dan sukses selalu Pak Jenal. Baik, siap Pak Bibi. Saya punten izin pamit. Nanti besok saya tunggu Pak Bibi ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Bibi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Baik ya. Sebelum mulai kita pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa. Silakan nanti dipimpin doanya oleh KM. Belum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengecek satu persatu terkait kegiatan kehadiran pada pembelajaran pagi hari ini. Ada Ustaz Putra, Ahmad Faisal Nurfauzi, Ali Suparna, Eman, Kiki, Haryapi, Husen, Ibadallah, Iqmal, M. Alvin Ardiansyah. Ada keterangan? Ada konfirmasi kah dari kalian? Ada. Jamaluddin, Misri, Faisal Tanjung, Ali, Ekayana, Muhammad Fajri, Muhammad Sultan, Adi Wiguna, tidak ada. Irfan Syahputra, Muharram Mahafis, Ridwan, Niki Chandra, Rizky, Robi Darwis, Mohemi, Sobari, Sohib, Suendra, Bisa. Nah, jadi yang tidak hadir kali ini 6 orang ya. Nanti kalau yang sakit silakan dikonfirmasi ataupun bareng-bareng dengan wali kelas untuk menengok ataupun menjenguk ya. Untuk yang tanpa keterangan silakan nanti kabari lagi teman-temannya agar lebih giat lagi untuk masuk pembelajaran. Nah, sebelum kita pembelajaran untuk lebih mendalam lagi, dicek dulu kerapihan ya. Nah, di sini masih ada yang baju dikeluarkan tidak? Diri dulu. Nah, kita cek dulu kerapihannya. Berdiri. Nah, silakan jika memang ada baju yang memang masih dikeluarkan, tolong dimasukkan. Ya, diusahakan agar tetap disiplin dan tetap kondusif untuk memang pembelajaran. Dan, nah, kalau sudah duduk kembali.
Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, ya, agar lebih semangat tentang pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, nah, semua anak-anak jangan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia di sana aku berdiri dan pandu Indonesia kebangsaanku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Alhamdulillah, kita sekarang kembali di pertemuan yang hari Selasa ini. Mudah-mudahan keadaan sehat walafiat terkait dengan pembelajaran mata pembelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Di pertemuan kemarin di pemeliharaan sasis sepeda motor, bahwasanya kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran sistem kemudi ya. Sistem kemudi di mana telah melakukan pembongkaran perawatan khusus perawatan kemudi, kemudian memahami komponen-komponen ya. Kalau untuk pengecekan masih ingat ya proses kemudi bagaimana? Ada yang tahu? Yang tahu silakan angkat tangan. Pengecekan kemudi di minggu kemarin. Dengan cara apa? Dengan dua. Cara pertama bagaimana? Pengecekan. Ayo. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Ridwan. Ya, mengecek kemudi. Dengan cara memeriksa bagaimana pemeriksaannya? Dibelokkan, gelap kok. Oh, siap. Pertama pengecekan gelap kok kemudi. Yang kedua, pengecekan apa? Ayo. Pertama gerak poros, yang kedua apa? Dan ingat, nah nanti dibaca-baca lagi ya materi-materi sebelumnya. Jika memang lupa, tolong dibaca-baca lagi. Nah di pertemuan kali ini Bapak akan membahas terkait sistem pemeliharaan suspensi sepeda motor. Ya, ada yang tahu tidak suspensi sepeda motor seperti apa? Di antara kalian, ayo, ada yang tahu suspensi itu apa sih? Yang kalian tahu, ternyata suspensi seperti ini loh. Sebelum kita ranah lebih jauh ke materi, saya akan menggali suspensi sepeda motor itu seperti apa, ataupun apa yang kamu ketahui terkait suspensi sepeda motor. Boleh tahu? Mungkin lebih jauh tahu. Suspensi itu apa? Breaker pak. Breaker. Suspensi break. Breaker. Ali itu. Nah, Ali silakan. Nah, suspensi adalah suatu komponen kendaraan bermotor berfungsi untuk meredam getaran ataupun saat berkendara. Ya, nah di suspensi sepeda motor kita akan mempelajari terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari pertama
memelihara sistem suspensi. Ya, pertama kita tahu memelihara sistem suspensi. Kedua, pertama memahami prinsip kerja suspensi, memelihara sistem suspensi. Ya, mempelajari memahami prinsipnya, kemudian merawat sistem suspensi, kemudian mengetahui komponen-komponennya bagaimana. Ya. Nah, di pembelajaran kali ini Bapak akan membagi beberapa tugas kelompok terkait dengan pembelajaran yang akan berlangsung. Ya, di pembelajaran yang suspensi ini akan menggunakan model pembelajaran project. Ini akan menggunakan model problem based learning. Ya, problem based learning. Jadi pembelajarannya akan dibagi. Kita tersusun sesuai dengan minggu kemarin. Kalau saya pembelajarannya akan dibagi beberapa kelompok. Ya, kelompok pertama dia terkait dengan melihat video visual, kedua memahami secara bacaan, yang ketiga menonton video yang akan dipraktikkan. Ya, sesuai dengan nanti pembelajaran yang akan berlangsung ya di 3 kelompok yang Bapak akan lakukan. Ya. Nah, nanti sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan kasih tahu dulu suspensi itu apa sih, cara kerja bagaimana, ya. Nah, terkait dengan fungsi-fungsi suspensi, perlu kalian ketahui bahwasanya suspensi adalah suatu komponen kendaraan yang mampu untuk apa kali tadi? Meredam getaran sepeda motor saat dikendarai. Nah, inilah ada beberapa poin-poin penting terkait dengan sistem suspensi. Video terkait dengan perawatan sistem suspensi. Ya, di perawatan sistem suspensi kita sudah mengenal jenis komponen suspensi seperti apa, kemudian perawatannya seperti apa. Nah, dan juga nanti langkah-langkah pembukaan ini seperti apa. Nanti kita lihat dulu secara video visual sebelum mulai pembelajaran lebih lanjut. Nah, ini diperhatikan untuk cara kerja sistem suspensi. Ya. Ini gerakan short breaker diperlambat. Nah, itu cara kerja sistem suspensi. Ya, itu cara kerja suspensi sesuai dengan fungsi suspensi, meluruskan gaya pengereman, membantu pengendara agar stabil, kemudian mengantarkan gerakan roda, menyerap goncangan ketika berada di jalan yang bergelombang. Ya, nah nanti pembelajaran ini akan dibagi 3 kelompok oleh Bapak sendiri ya. Yang pertama melihat video visual, yang kedua mempraktikkan, yang ketiga membaca materi terkait dengan sistem suspensi ya. Nah, ini ada job sheet sekaligus bacaan yang memang untuk kalian
untuk yang kelompok blok mempraktekkan. Ini job deskripsi juga. Ini perawatan terkait dengan suspensi bacaannya. Dua ya. Ini sama. Dua. Nanti untuk dua kelompok melihat video visual yang saya paparkan ya terkait dengan perawatan sistem suspensi. Nah itu nanti setelah saya mulai itu beberapa komponen yang kelompok 1, 2 terkait dengan perawatan, kelompok 3, 4 membaca di materi, dan 5, 6 melihat video visual. Nanti boleh berbarengan di video Bapak ataupun nanti Bapak share link videonya. Ya, silakan yang dua kelompok menggunakan handphone untuk melihat video visualnya. Dua kelompok ini untuk praktek, dua kelompok untuk membaca. Paham ya? Jadi kami bisa ya. Nah untuk dua kelompok silakan untuk pembelajarannya dipraktekkan sesuai dengan standar operasional prosedur, cara penggunaan alat dan yang sesuai ya. Untuk yang baca-baca yang terkait dengan di buku yang kita sampaikan silahkan berdiskusi ya, berdiskusi terkait dengan materi sensus ya. Kalau yang untuk melihat video boleh lihat di Bapak, boleh nanti yang lihat di video yang Bapak share. Ini ya. Untuk pembongkaran ya silakan untuk yang dua kelompok untuk praktek mulai praktekannya, yang baca sekarang didiskusikan. Awas lakukan dengan sesuai prosedur pembongkaran maupun perawatan. Untuk yang baca-baca terkait dengan di buku silakan baca-baca, pahami komponennya, pahami langkah perawatannya ya, dan spesifikasinya. Awas hati-hati saat praktiknya. Jangan dibaca-baca, didiskusikan untuk kelompok 3 dan 4. Nanti ada beberapa yang memang harus dicatat, silakan dicatat dengan spesifikasi dari mulai referensinya, berapa, pajak berapa, sama silakan nanti dilakukan musik ya. Waktu sama 3 dan 4 juga bentuk komponen yang memang ditulis dengan standar dengan prosedur. Dan di video juga sama ya. Objek perawatan bagaimana, langkahnya seperti apa saja yang dilakukan, silakan cek. Di videonya sudah ada ya. Terkait dengan panjang kerja berapa sih standarnya, olinya berapa sih standarnya gitu ya. Betul tidak? Nah itu di video ada. Nanti setelah di video apa yang memang kamu dapatkan silakan ditulis. Ya kelompok 5 dan 6. Jangan untuk kelompok 6 juga sama
sesuai dengan prosedurnya dilihat. Bagaimana ada yang kita tidak kelompok 3 dan 4 ataupun kelompok 5 dan 6? Kelompok 5 dan 6 ada kesulitan tidak? Hah? Ada tidak? Nah itu diisi nanti cek nih betul. Jadi ini dibongkar, ini satu pembongkaran mulai dari tabung, nah, terus kemudian pipa poroknya, kemudian ini cara pengukurannya, ini ada beberapa komponen mulai dari seal debu, seal oli, ring pengunci, kemudian pegas pengembali, ya itu kemudian pegas untuk suspensinya, ya itu beberapa komponennya. Nah gitu ya, kalau merasa kesulitan silakan tanyakan kembali ke bapak, hal-hal yang perlu didiskusikan nanti bapak diskusikan ya. Ini komponen sudah ada. Kelompok ini bagaimana? Sudah dengan bacaan ada kesulitan tidak? Walaupun ada yang ingin ditanyakan. Nah ini benar di komponennya ya. Komponennya, diskusinya sudah ada. Ini jumlah ini berapa? Ya, kalau sistem 9 mili meter dengan ketinggian menggunakan jangka dengan bacaan lebih ini sudah tertebak ya. Kemudian di perawatan dan komponen ya. Dibaca lagi silakan untuk yang kelompok 3 dan 4. Kelompok 6 sendiri ada kesulitan ataupun ada ingin ditanyakan? Cukup. Nah ini kalau ada kesulitan yang ini ya kelompok 6. Suspensinya ini juga yang suspensi belakang, ini untuk belakang, ini untuk belakang, ini untuk metik ya, single ini dah. Nah ini untuk komponen yang untuk suspensi depan, ya untuk suspensi dah. Jadi semua pengukurannya di semua silakan disesuaikan dengan yang di video. Bila mau ditanyakan silakan. Awas hati-hati untuk yang plastik. Praktek hati-hati ada kesulitan tidak? Ini juga ya, hati-hati cara pemasukannya hati-hati kalau di videonya awas. Ini awas semua. Silakan kalau sudah beres dibongkar diukur silakan masukkan kembali ke prosedur ya. Nah, ini sudah melakukan pengukuran dan pemasangan ya. Silakan masukkan kembali sesuai dengan perakitan pembongkaran dan perakitan pun sesuai dengan pada saat pembongkaran. Awas hati-hati komponennya ada yang besar.
Sebentar ya. Buat saya kalikan hati-hati. Kalau sudah alat tambahan sesuai kita kembali, jangan sampai kecelakaan ataupun jangan sampai terlibat, silakan diolah kembali untuk merawat alat gerakan itu. Kita sudah kembali. Ada prosedur ya mengenai video yang Bapak berikan itu spesifikasinya sudah ada ya. Nanti dibaca-baca ulang, ulang melihat salah video, kemudian ditulis spesifikasi standarnya. Nanti di pembelajaran akan ada beberapa proses ataupun pembelajaran ya. Kelompok 4 ya, dibaca nanti akan dibaca komponen dan penjelasan ya. Nah, kelompok 1 sudah mulai beres. Ya, kita berikan kembali alat dan bahan. Lakukan perawatan sebelum beres. Ya, sudah beres ya. Untuk yang praktek, yang melihat video visual maupun dengan menggunakan bahan buku bacaan sebagai dasar pembelajaran. Nah, untuk yang perawatan khusus yang praktikum, bagaimana apa yang kamu dapatkan setelah praktik, kesulitan apa yang sudah kamu temui pada saat pembongkaran ataupun perawatan suspensi. Untuk satu kesulitannya ada tidak? Di bagian
mengunci memang agak sedikit susah, tapi lebih mendalami lagi ya, diulang-ulang kembali nanti di pertemuan selanjutnya. Kita lebih lebih mempraktekkan kembali untuk individu kali ini sifatnya kelompok, nanti praktekkan per individu ya agar terbiasa. Untuk kelompok 2 sendiri bagaimana kesulitannya, apa yang kamu temui pada saat perawatan pembongkaran? Sama ya, nah, di komisi kita ya, bisa pembongkaran ataupun pasangan di sistem suspensi. Kelompok 3 dan 4, kelompok 3 dan 4, nah, apa yang didapatkan terkait dengan komponen apa ataupun yang lainnya yang didapatkan selama baca tadi pembelajaran ini? Alat dan bahannya, dan bahannya apa saja? 1 unit suspensi, ada selain itu penampung minyak ya, itu terkait dengan bahan-bahan yang digunakan saat perawatan suspensi sepeda motor. Untuk kelompok 4 yang didapatkan selama berarti lagi kita ini bagaimana? Tuangkan minyak garpu yang ditunjukkan sesuai jumlah yang dimasukkan ke dalam tabung garpu. 2. Minyak garpu yang dianjurkan kapasitas minyak garpu di dalam sampai habis dan ukur tinggi permukaan minyak dari bagian atas tabung garpu. 5. Untuk mengeluarkan udara palsu dari bagian bawah tabung garpu. 4. Tekan garpu ke dalam sampai habis dan ukur tinggi permukaan minyak dari bagian atas tabung garpu. 5. Tinggi permukaan minyak garpu 92 mili. Yang kelompok 2, kelompok 3 terkait dengan bahan, alat dan bahan, kelompok ini terkait dengan cara bagaimana pemasangan. Untuk kelompok yang video visual, selama pengamatan dan menggunakan video yang didapatkan apa? Pemeriksaan apa saja yang diperiksa? Secara umumnya aja saja, komponen apa saja? Panjang bebas tugas garpu, kemudian tabung garpu orang, Letakkan tabung garpu, hasil pemeriksaan, letakkan tabung garpu pada titik dan ukur keolengan. Keolengan yang sebenarnya adalah hasil kedua dari pembagian total indikator kelompok 2 ya, ini benar cara perawatan ataupun pemeriksaan yang khusus suspensi di kelompok 5 ya. Di kelompok 6 yang didapatkan apa terkait dengan melihat video visual sekaligus baca-baca di mana tepat langkah kerja melepas bagaimana untuk kelompok 6? Tahan tugas garpu pada atas dengan kemudian gelas atau gelas bengkel lepaskan tugas garpu keluarkan minyak garpu kemudian membuka tabung garpu ke atas dan membawa beberapa kali lepaskan pintu sekali akan warak garpu dan kemudian terakhir diperlukan. Ya, benar itu langkah-langkah pembongkaran suspensi sepeda motor. Ya, ini ada 3 kelompok: melihat video visual, membaca buku bahan bacaan. Yang ke kelompok 3 ataupun disebutkan kelompok 1 terkait dengan mempraktekkan perawatan ya. Nah, kasih hapus dulu untuk kita semua karena sudah melalui kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sudah melakukan perawatan, sudah melakukan melihat video visual,
3 dan 4 sudah membaca berupa buku panduan ataupun pedoman reklamasi ya sebagai bahan bacaan. Nah setelah ini kita akan mempraktekkan nanti di minggu-minggu selanjutnya akan ada ujian baik praktek maupun ujian pengetahuan ya. Evaluasi pada pembelajaran pagi ini terkait dengan kritikan ataupun post test yang Bapak akan lakukan ya. Kalian telah mengamati, melihat video visual, kemudian mempraktekkan ya akan dilaksanakan kegiatan post test ya sebagai bentuk bahan acuan ya. Nah silakan bagi yang memang bisa nanti di akhir pembelajaran kita akan review bersama terkait pembelajaran di minggu kita mau ya. Nah sebelum itu nanti akan kegiatan prosesnya dilakukan ditulis ya ditulis soal yang ditulis semua dikerjakan ya nanti dikumpulkan ke Bapak setelah itu nanti akan Bapak tanya ya silakan ini dikerjakan di buku masing-masing ya. Waktunya sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan 2 soal ini Bapak berikan waktu 10 menit ya nanti dikerjakan kemudian dikumpulkan di bukunya masing-masing. Bisa dipahami ya anak-anak ya, kalau bisa silakan boleh dikerjakan. Ini soalnya soal pertama terkait jelaskan fungsi-fungsi suspensi sepeda motor. Ya, jelaskan fungsi suspensi sepeda motor. Fungsinya apa saja sih suspensi ini? Soal kedua, sebutkan komponen-komponen suspensi sepeda motor. Ya, 2 soal ini sudah cukup belum? Cukup ya. Nah, kalau belum cukup nanti Bapak bisa kasih soal kembali ya. Sementara ini dulu sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran akan dilakukan evaluasi. Silakan dikerjakan untuk soalnya di kertas. Waktu habis ya, waktu habis silakan di tiap-tiap kelompok perwakilan untuk mengumpulkan bukunya masing-masing terkait dengan waktu habis ya, waktu habis silakan di tiap-tiap kelompok perwakilan untuk mengumpulkan bukunya masing-masing terkait dengan pengerjaan soal ya. Silakan boleh dikumpulkan di meja Bapak untuk soal yang sudah dikerjakan. Boleh ini Mas silakan dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya. Sudah? Nah, sudah. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran, Bapak akan sedikit melemparkan silakan bagi anak-anak yang memang bisa untuk menjelaskan terkait dengan fungsi suspensi sepeda motor dan komponen suspensi sepeda motor. Dan kita sudah melakukan mengamati secara video visual, memahami dan membaca, kemudian mempraktekkan ya, memerawat. Nah dari 3 kelompok ini silakan jika mana ada yang mau menjawab soal yang Bapak sudah berikan. Ada yang menjawab? Wah silakan. Kelompok 5 di video visual silakan. Ya boleh. Menyerap goncangan. Ada lagi? Meneruskan gaya pengembangan penelitian.
betul. Jadi fungsinya ada 4 dari fungsi suspensi sepeda motor. Berikan tepuk dulu bagi yang sudah menjawab. Ya, sudah mampu menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Selanjutnya di soal kedua di 3 kelompok ini ada yang ingin menjawab. Sebutkan komponen-komponen suspensi sepeda motor. Ada? Ya, kelompok 6. Ada Komponennya silakan apa saja? diesel, Dusil, kemudian oil wheel, head apron, fork pipe, ya, piston, fork ring, one ring, trailing piston, covering, bearing set, o-ring, fork steering. ya, betul. Ya, berikan tepuk dulu untuk jawaban yang telah. Nah, itu terkait dengan pembelajaran, terkait dengan soal-soal post-test yang Bapak berikan. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, dari anak-anakku ada yang masih belum dipahami ataupun yang ingin ditanyakan ataupun yang ingin menjelaskan sedikit terkait dengan pembelajaran hari ini. Ada? Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, ada yang bisa mereview kembali? Ayo, dari kelompok 1, 2, 3, 4 maupun 5 dan 6 terkait dengan kegiatan pembelajaran pada siang kali ini. Sebelum kita mengakhiri ke pembelajaran, sedikitnya Bapak review. Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan pembelajaran dari awal sampai akhir terkait kegiatan suspensi sepeda motor? Ada? Pak, Ya, silakan, boleh. kapan saya praktek, Pak? Nanti pertanyaan yang bagus ya, Pak. Kapan saya ingin merasakan di praktek? Nanti ada beberapa kelompok yang di rolling atau diputar. Ya, nanti dipraktekkan sesuai dengan pembagian yang sudah Bapak bagi kelompoknya. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kelompok 1 dan 2 mereka yang praktek. Nanti kelompok 3 dan 4 di minggu yang akan datang bisa dilakukan, maka di rolling ya. Nah, sesuai dengan pembelajaran di suspensi ini, maka di minggu depan untuk praktek kelompok 3 dan 4 ya, gitu. Nanti insya Allah Bapak di minggu yang akan datang akan melakukan praktek di rolling ya, agar semuanya bisa mempraktekkan ataupun merawat suspensi sepeda motor. Ada lagi yang ingin ditanyakan ataupun menyimpulkan pembelajaran pada siang kali ini sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajarannya? Ada? Kelompok 1 ya, silakan menyimpulkan kegiatan pembelajarannya. Suspensi ini seperti apa sih yang kamu sudah lakukan di perawatannya, bagaimana? Ya, Ali mau jawab, silakan. Terkait dengan hari ini, kegiatan pada hari ini. Jadi komponen suspensi pada kendaraan sepeda motor terutama sepeda motor ini sangat penting untuk kenyamanan pengendara maupun untuk tingkat awetnya sepeda motor itu sendiri karena bisa menyerap guncangan telah dari jalan. Ya, betul sekali. Berikan fokus untuk kali Andrea. Nah, itu ya kegiatan pembelajaran pada suspensi sepeda motor. Ya, kegiatan pada intinya komponen suspensi sangatlah penting bagi kendaraan karena fungsinya untuk menyerap goncangan. Nah, bagaimana jadinya ketika memang sepeda motor tidak ada ataupun tidak ada komponen yang bisa menyerap? Ya, nanti untuk praktek di minggu yang akan datang Bapak akhiri, nanti sekaligus nanti ada soal-soal, ada kuis ataupun yang lainnya nanti di minggu yang akan datang ya. Setelah akhir kegiatan materi yang kita lalui ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti bila mana ada
Di lain kesempatan yang ingin ditanyakan silakan tanyakan. Untuk UKM silakan dipimpinkan ke oke. Jadi kita akhiri pelajaran pada kali ini. Kita berdoa, mulai. Sudah selesai? Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan alhamdulillah. Silakan bagi yang ingin istirahat, bagi yang menjalankan sholat dulu silakan sholat. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dilakukan praktik. Ya, lanjut saja. Untuk pertemuan pertama ini perubahan alat praktek yang sudah dibawa nanti didampingkan kembali ya. Ini diamankan, dirapikan karena untuk menjaga pembelajaran selanjutnya ya. Untuk saat nanti usahanya dalam waktu pakai ya. Ya, tapi observasi supervisi akademik ya. Ada beberapa catatan singkat ya terkait dengan kegiatan hari ini. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan pasca observasi ya. Tentu saja memang untuk pasca observasi nanti dari pengajar praktik saya akan ikut menilai apa yang kita lakukan pasca observasi. Namun terkait dengan aspek dan strategi pengembangan nanti kita bahas lebih jauhnya di pasca observasi. Ya. Terima kasih Pak Jenal untuk kegiatannya hari ini. Ya, nanti terkait dengan catatan dan masukan akan saya sampaikan di kegiatan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik saya. Mungkin cukup itu saja Pak Jenal hari ini ya. Kedepannya mungkin meningkat kepada kita. Oke, kita tunggu aja dan berkas ini yang harus ditandatangani Pak Jenal. Kegiatan kita hari ini. Tentang kegiatan dulu nanti kemarin ya kita observasi. Ini sama rencana lembar penilaian dulu. Terima kasih. Nanti selanjutnya dilakukan di pasca observasi. Baik, begitu aja Pak Jenal ya. Saya langsung pamit ini karena ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Terima kasih Pak Jenal. Mbak Jenal, Waalaikumsalam Bang Yudi. gimana kabarnya nih? Sehat Mbak Jenal? Alhamdulillah Bang Yudi sehat. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini ada jam pelajaran nggak nih Pak? Ada Pak. Ada. Dan sekarang sedang istirahat ya? Istirahat. Istirahat. Oke Pak Jenal ya. Ini saya mau melakukan rangkaian kegiatan yang kemarin kita laksanakan Pak Jenal ya, berkait dengan observasi Pak Jenal pada saat melakukan supervisi akademik. Nah, sebelumnya ini flashback lagi ya. Sebelumnya kan kita melakukan observasi dulu ya. Kemudian observasi dan sekarang rangkaian yang ketiga ini adalah pasca observasi. Jadi pasca observasi ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya,
saya akan memberikan feedback atau umpan balik terkait dengan proses pembelajaran yang Pak Jenal lakukan pada saat observasi kemarin. Nah, di fase observasi ini nantinya saya akan coba menanyakan terkait dengan tujuan kita ini ya, terkait dengan percakapan kita hari ini. Isinya nanti tentang analisis hasil dan observasi data yang kemarin saya dapatkan, kemudian umpan balik terkait dengan praktik mengajar yang Pak Jenal lakukan. Kemudian selanjutnya nanti akan saya sampaikan juga terkait dengan perencanaan area pengembangan ke depan, ya karena harus terus berkembang ya dulu ya, harus terus belajar. Dan terakhir rencana aksi terkait dengan pengamanan ini Pak Jenal. Gimana Pak Jenal, sudah siap? Ini sudah melaksanakan observasi? Enggak tegang ya? Enggak. Ini sedang melaksanakan fase observasi. Nah, ini atau mau tarik napas dulu sesaat ini? Boleh. Enggak, kita tarik napas dulu sesaat ini ya. Oke, kayaknya cukup ini ya Pak Jenal ya? Siap. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Pak Jenal, terkait dengan praktek pembelajaran yang kemarin Pak Jenal lakukan, saya mengamati nih ya di kelas yang kita bicarakan sebelumnya pada saat pra observasi, dan kemudian pengembangan kedepannya ini terkait dengan kompetensi pedagogik ya Pak Jenal, betul ya? Jadi saya ini kemarin ada beberapa catatan yang sempat saya tulis itu terkait dengan hasil observasi saya di kelas di mana Pak Jenal mengajar kemarin. Nah, bagaimana Pak perasaannya Pak kemarin ketika melaksanakan proses pembelajaran? Perasaan saya mungkin kemarin setelah diobservasi oleh Pak Bibi, bahwasanya menemukan gambaran baru Pak terkait dengan model maupun cara dan yang lainnya Pak, karena memang sebelumnya saya pun di pembelajaran seperti biasa selalu menggunakan problem listening yang kemarin pun saya coba dengan diobservasi oleh Pak Bibi dengan project based learning. Problem Pak, problem listening. Dengan problem listening dengan dibedakan dari 3 aspek itu Pak, seperti itu. Yang apa 3 aspeknya itu Pak? Yang pertama dilihat dari pembelajaran menggunakan alat bantu video visual. Yang kedua alat baca ataupun buku panduan, dan yang ketiga melihat secara langsung mempraktekkan Pak setelah hasil pengamatan melalui video visual itu. Luar biasa nih Pak Jenal ya. Kemarin juga saya lihat itu kan pembelajaran yang Pak Jenal sampaikan itu sesuai sekali dengan rencana pembelajaran yang Pak Jenal buat. Kemarin katanya seperti itu. Kemudian juga ada juga terkait dengan tujuan pembelajaran ya, sempat disampaikan juga sehingga siswa paham gitu ya apa yang akan dipelajari, apa yang akan dicapai pada saat proses KBM. Seperti itu Pak Jenal ya. Oke. Nah, terkait dengan pengembangan dirinya lagi Pak, terkait dengan pengembangan diri Pak Jenal, kira-kira ada nggak hal lain terkait pengembangan diri Pak Jenal ke depannya seperti apa setelah Pak Jenal melaksanakan kegiatan supervisi kemarin? Banyak Pak, dari pengembangan diri saya kan kemarin kan bahwasanya kita obrolkan kemarin pengembangannya terkait dengan pedagogik ya Pak ya. Nah, dari pedagogik, nah sekarang saya ingin mengembangkan untuk kedepannya sendiri terkait dengan kepribadian Pak, kepribadian, sosial, sehingga saya mengharapkan adanya perubahan dari saya kepribadian. Perubahan ya, proses pembelajaran ya Pak Jenal. Ini juga luar biasa Pak Jenal ya. Kemarin juga saya sempat juga ini terkait dengan model pembelajaran juga ya Pak Jenal, karena sudah dibagi ke beberapa kelompok ya. Betul Pak. Berdasarkan kebutuhan belajar murid seperti itu ya Pak Jenal ya. Kemudian
Pak Jenal juga kemarin catatannya sempat mengkonfirmasi pengetahuan dan praktek siswa melalui evaluasi juga di akhir itu ya Pak. Nah ini apa yang Pak Jenal sampaikan ini sudah sepenuhnya gitu ya. Kalau saya melihat kemarin prosesnya sesuai dengan rencana pembelajaran yang Pak Jenal buat. Kemudian Pak Jenal ini kemarin terkait dengan ice breaking ya, catatan saya kemarin karena sempat di praobservasi dimunculkan ya Pak. Betul Pak. Ini gimana Pak? Kemarin pasca diobservasi dan saya melakukan pengajaran ketika ingin melakukan ice breaking, ternyata saya lalai ataupun terlalu nyaman dengan memaparkan materi Pak. Jadi sehingga lupa terhadap ice breaking itu dan saya tidak memantau bahwasanya arti kejenuhan siswa seperti apa gitu Pak. Jadi itu dilewatkan oleh saya pasca observasi yang saya nyatakan ingin melakukan ice breaking ketika saat posisi siswa jenuh dan seharus dia on kembali ada ice breaking, tapi saya lalai ataupun saya kurang Pak karena bersemangat atau melupakan materi dengan modul pembelajaran yang itu Pak, seperti itu. Siswa juga antusias ya kemarin ya, saya melihat karena saking antusiasnya jadi ice breaking memang yang sudah direncanakan ternyata tidak terlaksana. Tapi mudah-mudahan ini juga bagian dari area pengembangan diri Pak Jenal ya terkait dengan proses pembelajaran. Seberapa penting sebenarnya sih Pak untuk dilaksanakannya ice breaking di pembelajaran Pak? Menurut saya Pak Ya. Menurut saya ice breaking ini sangat penting Pak. Ketika memang pada posisi murid dalam mode jenuh menangkap materi ataupun menerima materi, maka sangat penting dilakukan ice breaking untuk menumbuhkan semangat kembali agar siswa belajar lebih fokus kembali Pak, seperti itu. Dilakukan ice breaking itu seperti itu Pak. Jadi tujuannya supaya siswa lebih fokus lagi. Fokus kembali. Dengan cara dilakukan ice breaking. Kemarin pembelajaran yang dilaksanakan itu sempat terpotong ya Pak, terpotong istirahat ya. Istirahat, betul. Kemudian dilaksanakan evaluasi setelah itu ya Pak. Rencana selanjutnya nih Pak, kan kemarin sempat disampaikan juga terkait dengan tujuan pembelajarannya itu adalah memelihara sistem suspensi. Nah itu nanti teknis pembelajarannya akan seperti apa Pak? Terkait dengan pengembangan Pak Jenal juga. Dan terkait dengan pengembangan di pembelajaran, mungkin di beberapa pembelajaran tersisa akan saya lakukan beberapa model Pak. Beberapa model yang pasti saya tuntaskan terkait dengan kemarin bahwasanya di model problem based learning Pak. Dan itu saya ingin mendalami lagi bagaimana terkait dengan problem based learning ini seperti apa, capaiannya nanti seperti apa, indikator akhirnya seperti apa, penilaian baik itu kalkulasinya seperti apa. Jadi sudah direncanakan gitu ya, Ini rencana. hanya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Kalau untuk pembelajaran sistem suspensi ini satu kali pertemuan itu berapa yang kamu pelajari? Satu kali pertemuan saya dibuat di rencana Kalau di di- perangkat pembelajaran itu Ya. sekitar 3-4 pertemuan Pak. 3-4 pertemuan itu untuk harapannya dicapai kompetensi siswa dari tujuan pembelajaran Itu jam pembelajaran. Oke, terus juga ini apa ya? Saya juga kemarin sempat melihat ada Pak Jenal memberikan apresiasi ya terhadap siswa yang memang bisa menjawab pertanyaan seperti itu ya Pak Jenal. Ini sangat luar biasa catatan saya ya, karena memang siswa harus dihargai gitu ya, walaupun dalam bentuk apresiasi semangat gitu ya Pak Jenal. Ini terkait dengan catatan saya kemarin. Nah kemudian Pak Jenal ini kalau saya lihat kemarin gitu ya Pak, berdasarkan proses pembelajaran Pak Jenal
Pak Jenal sendiri kalau berada di skala 1 sampai 10 itu Pak Jenal kira-kira ada di posisi berapa? Skala 1 sampai 10 untuk proses pembelajaran ya yang Pak Jenal lakukan kemarin. Kan skala terendah itu 1, skala tertinggi itu 10. Nah kira-kira Pak Jenal nilai diri sendiri nih. Nah, skala Pak Jenal itu ada di poin berapa? Cara bentuk model pembelajarannya atau cara pengajaran? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan saya nilai diri saya sendiri karena saya pun pernah ikut lomba ya. Dalam pengajaran saya menilai saya sendiri 85. 8,5 gitu ya, 8,5. Oke, jadi ukuran Pak Jenal bisa menilai diri bahwa saya sekarang ada di posisi 8,5. Berarti memang harus ada yang sedikit dikembangkan lagi. Luar biasa ini Pak Jenal ya, pembicaraan kita kali ini terkait dengan proses observasi yang kemarin saya lakukan supervisi akademik Pak Jenal. Kemudian ini Pak, dari pembicaraan ini kira-kira kesimpulan apa nih Pak yang bisa Bapak ambil Pak? Banyak Pak. Jadi dari pembicaraan ini tentunya saya dapat pengalaman dan bisa memicu semangat belajar saya Pak, terkait dengan yang kita bahas kemarin dan yang kita lakukan kemarin terkait dengan model pembelajaran, tujuan pembelajaran harus dicapai, secara administrasi harus terpenuhi, maka saya termotivasi Pak dan lebih giat lagi untuk menuntaskan di setiap pertemuan pembelajaran Pak. Seperti itu. Jadi harus terus ada perbaikan gitu ya. Oke. Atau ada lagi yang ingin dikembangkan Pak terkait dengan kompetensi guru Pak? Banyak Pak yang tadi saya sampaikan untuk pengembangan saya terkait dengan pengembangan di profesional maupun di sosial. Saya ingin mengembangkan ke ranah sana Pak, lebih mendalam lagi bahwa saya sesuai dengan kebutuhan sebagai guru Pak. Pak Jenal sudah sertifikasi? Belum Pak, Belum. mudah-mudahan ini saya sudah daftar dan memang didaftarkan, Alhamdulillah. terdaftar. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan nanti jadi guru profesional ya. Amin Pak. Amin. Jadi bisa lebih semangat lagi mengajar. Amin Pak. Karena sekarang ini guru sudah mulai dihargai gitu ya, artinya sudah mulai jadi suatu pekerjaan profesi seperti itu Pak Jenal. Ini luar biasa. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terkait aksi Pak. Nah aksi ini kan tadi Pak Jenal kan pengen lebih meningkatkan kompetensi terkait dengan proses pembelajaran tadi ya Pak. Nah aksinya akan seperti apa Pak kira-kira Pak? Ada ide nggak, gagasan atau misal seperti apa gitu Pak untuk meningkatkan profesional tadi Pak, profesional dalam menjadi guru. Banyak Pak, mungkin dari segi profesional saya mungkin lebih belajar lagi terhadap guru ataupun terhadap teman ataupun terhadap senior ataupun teman sejawat yang memang bisa membantu saya meningkatkan secara profesionalisasi kerja maupun terhadap di perubahan di sosialnya, sehingga ada beberapa banyak perubahan di diri saya Pak gitu. Untuk kedepannya seperti itu Pak. Saya lihat juga ini rekan-rekan Pak Jenal kan yang sudah profesional, bahkan ada yang ikut guru penggerak ya. Nah ini juga itu bisa dijadikan satu alasan gitu ya Pak Jenal untuk meningkatkan kompetensi keguruan. Oke seperti itu Pak Jenal, ini luar biasa percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan gitu ya kita bisa mengambil pelajaran ya. Amin, terkait Pak. dengan proses supervisi akademik yang kita lakukan mulai dari observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Ini luar biasa, mudah-mudahan ke depannya pembelajaran yang kita lakukan lebih baik lagi dan menyenangkan. Oke Pak Jenal, saya rasa cukup sekian ya karena Pak Jenal juga nanti akan masuk lagi untuk pelajaran berikutnya. Saya terima kasih banyak. Ini Pak Jenal sudah mau berdiskusi terkait pasca observasi dalam hal supervisi akademik yang kemarin dilakukan. Oke, terima kasih Pak Jenal. Kalau begitu saya boleh persilakan Pak Jenal untuk kembali. Baik Pak, saya izin menyudahi ya Pak ya. Siap. Untuk Oke, terima kasih Pak Jenal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.